Selamat datang di panggung podcast Jombloan. Podcast yang beranggotakan 3 orang dan status sementara adalah jomblo. Ingat, ini hanya status sementara dan bukan status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di malam minggu bersama Sobat Jomblo. Welcome back guys, welcome back. Iya. Openingnya udah nggak hai Sobat Jomblo Iya, lagi ya. Udah ada progres nih, mohon maaf. Oh iya, bosen banget gue juga ngomongnya. Kayak template banget gak sih, seakan-akan kita tuh ngerekamnya itu lagi. Iya, kayak Kali hai Sobat rekaman. Jomblo, hai Sobat Jomblo. Iya, udah gitu tiga-tiganya sama lagi ngomong. Iya, bener. Template. Ya, kasihan. Ya, gitu. Kita balik lagi nih di malam minggu bersama Sobat Jomblo, bersama Jomblo Anti Podcast lebih tepatnya. Jadi cerita dikit lah sebelum mulai. Kayaknya 3 minggu ini, jadi mulai dari episode 13, ada aja halangan kita untuk rekaman ya. Kayak entah sinyal, entah orangnya hilang, entah ketiduran, entah yang lagi pulang kampung, ada aja. Entah yang gak boleh berisik, entah yang bisik-bisik kalau ngomong ya kan. Sedih kali loh. Gelap-gelapan, Iya, aduh, udah deh, jangan ada deh. suara nyapu. Ada suara ketawa, ya Allah Akbar. Jadi ya, astaga. Ya udah, kayak kita belum syukuran sih, makanya belum dikelasin nih episode kita. Iya ya, syukuran apa? Elah, Samrat. Baiklah, ayo udah bisa kok Samrat mah. Bisa lah, heeh. Ya udahlah, malam minggu ini sedikit berbeda gitu. Kalau misalkan emang Sobat Jomblo di rumah pada denger, yang ada cuman Bams sama JJ. Ya, Kemana? nah. Jadi Tidak ada kemana 3 coba, suara Mai? di sini ya kan. Ayo kemana coba? Kemarin Iya. gue hilang kan, gue lamaran. Padahal. Berarti sekarang Mai hilang karena dia lamaran juga tuh kayaknya. Iya, kalau lu kan lamaran kerja, kalau Mel lamaran apa? Lamaran, bingung gue jawabnya lamaran. Lamaran apa ya enaknya? Kalau lamaran pernikahan kan belum ya, itu kan agak jauh ya kan kalau untuk kita Belum. bertiga ya Si kan. panjang. Panjang. Jahat banget sih. Aduh. Nggak tahu ini Kayaknya bener nggak lamaran. mungkin gitu. Kalau sampai dia bener lamaran, gue apain tuh orang? Ikhlas gitu kalau dia lamaran gimana sih? Ya nggak lah, kan harus gue duluan. Siapa Gua- lu? Enak aja. Kalau Kita lu duluan, duluan aja. nanti kita berdua udah jadi perawan tua dong kelamaan. Makanya buruan. Ayolah, lelah gue. Udah biarkan perihal lamaran apa, biarkan minggu depan Maya Yang menjawab, betul. sendiri ya. Yes. Gitu. Biar dia yang klarifikasi sendiri gitu. Yes. Tapi walau tanpa ada Mai di sini, tanpa personel yang lengkap gitu, kita tetap akan menemani para Sobat Jomblo di malam minggu gitu. Jadi Yuk. mau berdua mau bertiga kita tetap akan malam minggunya sendirian. Walaupun Mai hari ini lagi ada kegiatan, ya walaupun kegiatannya nggak yang benar-benar malam mingguan sih pasti. Gitu. Gue nggak yakin sih dia malam mingguan. Sama. Tapi yang jelas ya malam minggu ini kami berdua, Bams dan JJ akan kembali hadir menemani malam minggu Sobat Jomblo dimanapun kalian berada untuk membahas topik-topik yang sedang menarik, yang hangat untuk diperbincangkan dan ya seru lah buat bahan ngabuburit untuk bahan Puasa. menemani malam minggu, mengisi malam minggu yang sendu. Yoi, betul-betul. Ngalor gitu. Kabar gimana, J? Setelah kemarin udah nge-charge di rumah, udah libur lebaran, apakah Ya, walaupun sudah ada sebenarnya- energi baru? Walaupun sebenarnya gue nggak libur-libur banget ya, karena kan tetap kerja, pindah lokasi kerja doang gitu kan. Tapi ya, Tapi kan setidaknya ada keluarga, Iya, makan betul, jadi betul, kayak betul. sekarang terjamin. iya betul. Saking terjaminnya berat badan gue naik, gak tau nih berapa. Kacau sih. Ya Allah, baru seminggu lu. 3 minggu kali, lu Iya. jangan gitu dong. Jangan membuat gue makin berdosa lah. Oh iya, 3 minggu ya anjay. Iya, 3 mingguan. Ya nggak apa-apa lah kan, berarti kalau lu sekarang gemukan, nanti kan begitu udah balik ke Jakarta
makan irit makan itu lama-lama kan kekikis juga habis lagi. Apa enggak? Apa enggak? Itu yang barusan nyokap gue bilang. Bokap gue ngomong gini kan, ya udah kamu diet aja, udah gendut banget itu katanya bokap gue gitu kan. Terus nyokap gue bilang persis kayak lo bilang, udahlah nanti dia balik ke Jakarta juga bakal kurus kok, makannya nggak akan terjamin, kata nyokap gue gitu. Nah. Tapi ya semoga, kalau enggak gimana, matilah gue. Ya udah gitu aja terus. Jangan dong. Gimana rendang titipan gue udah dibawain? Wah ini Piro, gue jualan kayak jualan rendang nih kayaknya nih. Habis ini. Iya, rendang uni lumayan. Iya lumayan. Gitu. Lu gimana Bam? Sehat ya. Gimana ya, gue mau begini-begini aja. Kemarin juga sempat sih gue mudik seminggu. Gimana? Jadi ya lumayan gimana perasaannya refreshing. setelah mudik? Sebenarnya itu sesuatu yang tidak terduga sih. Jadi abis sholat Idul Adha kan gue langsung ngechat kalian tuh. Kalau misalkan gue pulang ke Jawa ada segala macam kan? Segala macam. Ternyata katanya kalau darat udah kira kayak abis sholat Id ambil daging itu gue langsung berangkat. Gue berangkat jam 11 sama nyokap gue sama adik gue berempat. Gitu kan, kayak modal nekat aja gitu, ada mobil, ada kunci, ada duit, udah berangkat gitu. Buset. Udah berangkat. Itu perjalanan tercepat gue selama ini. Gue nggak berhenti rest area, gue nggak bisa bensin, gue nggak makan. Gue gimana caranya gue cepet sampai kampung, karena tujuan gue pengen cepet sampai. Ya udah gitu, kayak orang gila aja ngebut di jalan kan, nggak begitu ramai kan. Nggak semacet kalau Idul Fitri kan. Jadi ya udah gitu, dan ya udah sampai kayak pada nggak ada yang nyangka karena emang nggak ada yang direncanain juga gitu. Jadi bener-bener datang ya udah. Dan nggak ngabarin berarti kalian tadi dan nggak ngabarin. Itu kan Jumat, tadinya gue rencana pulang hari Minggu kan, cuman kayak bener-bener datang pulang doang. Hari Minggu males. Senin masih di sana, Selasa masih di sana. Akhirnya Rabu pagi gue baru balik dari sana. Jadi Senin Selasa gue kerja dari sana, Rabu gue cuti setengah hari. Abis subuh gue berangkat sampai sini kayaknya menjelang zuhur, abis zuhur gue langsung kerja. Jadi gue cuma cuti setengah hari. Ya itu mah gak usah cuti kali, lu masuk aja setengah hari, terus malamnya lu lemburin lagi. Ya gue sih ngomong doang cuti, tapi gak akan gue submit. Ya udah, terus pulangnya tepar. Nah pagi ini agak-agak bindeng-bindeng gimana gitu, efek kecapean. Jadi ya begitulah, tapi lumayan lah. Iya, nge-recharge nggak sih? Sepi-sepi amat. Iya, nge-recharge sih. Jadi kayak ada energi baru, ada kayak lu punya sesuatu yang bisa lu bawa lagi untuk kedepannya. Iya, benar. Setuju. Gue aja ngerasa pas pulang kemarin tuh kayak, ya gila 3 minggu gue di rumah nggak berasa gitu. Maksudnya walaupun gue sebenarnya di sana juga kerja kan, tapi kayak ya makan terjamin. Terus duit gue keluarnya lebih sedikit, padahal gue jajannya sering gitu kan, daripada gue jajan di Jakarta. Terus kayak seru juga nih di rumah, tapi masalahnya tidak bisa karena gue udah harus kerja keluar tatap muka. Gue sekarang udah mulai tatap muka, soalnya ada beberapa yang tatap muka minggu ini, jadi mau nggak mau balik ke Jakarta deh. Wow. Udah mulai di kafe-kafe gitu lagi? Udah. Jakarta pula. Iya. Hati-hati aja lo nyari kafenya. Makanya kan ini pengajar yang lain kan teman-teman gue udah ada tuh yang keluar-keluar. Jadi gue suruhin liatin gitu loh kondisi dan situasi. Kalau di kafe biasa yang gue nongkrong tuh gimana gitu. Buka jam berapa, kan jam bukanya kan nggak sama kan. Jadi ya pasti beda. Kata mereka sih ya so far masih bisa lah gitu. Semoga ya. Semoga aja lah dijauhkan dari mara bahaya. Iya, amin. Lo belum belum masuk kantor ya? Gua kemarin baru aja ngambilin seluruh barang yang ada di kantor. Hah? Kenapa? Alias memperpanjang WFH gua sampai dengan bulan Oktober akhir. Wow, lama banget dong. 2 bulan lagi. Iya, jadi sebenarnya tadinya itu kantor gue memang ada project untuk restaking. Rombak total lah kantor. Itu tadinya di akhir tahun. Akhirnya dimajuin. Memang sekarang kantor pun lagi kosong, akhirnya dimajuin. Jadi mumpung Jakarta lagi parah-parahnya, jadi ya udah benar-benar di-WFH-in semua. Nah, kantor dirombak total sekarang mulai. Target Oktober akhir selesai, November udah bisa masuk. Jadi ya udah
full dari rumah sekarang. Udah nggak Wow. ada wacana-wacana mau masuk. Iya benar-benar. Ya udahlah, baiklah. Itu kayaknya lebih bagus deh. Apalagi kan sekarang yang terakhir berita-berita makin, aduh ya tahu sendirilah kondisi Jakarta tidak sangat baik. 400, 500 setiap hari Iya, kan. kacau. Aduh, nggak kelar-kelar nih kayaknya. Iya nih, sedih banget gue. Kapan jalan-jalannya kita ya? Ntar gue bingung kalau mau resepsi kan. Aduh, oke sip. Next kita akan bahas apa malam ini, Bang? Tuh kan. Oke, jadi tadi kita udah ngomongin recharge. Udah ngomongin setelah rutinitas yang panjang, kita istirahat sejenak, terus kita mulai lagi untuk menggapai mimpi-mimpi kita Asik. yang barulah setelah kita pulang Menggapai liburan mimpi nanti. bahasanya, coy. Apa-apa kerenan dikit. Oke, baik. Ngomongin tentang recharge, itu erat kaitannya sama namanya resolusi. Yes. Resolusi. Nah, lu itu, gue mau nanya dulu, lu itu tipikal orang yang, kan orang-orang banyak yang resolusi 2018, resolusi 2019, resolusi Setiap awal 2020, tahun ya biasanya tuh ya. Tiap awal tahun tuh rajin banget, kayak itu di IG story, Iya. pas gimana di posting pokoknya. Lu tipikal orang yang selalu punya resolusi nggak sih di tiap tahunnya? Semenjak tahun lalu udah nggak bikin lagi. Tapi kenapa? karena jangan dulu deh. Pas lo lagi buat resolusi yang kayak gimana yang lo buat? Resolusi biasanya tuh resolusi 1 tahun seperti biasa. Jadi kayak 1 tahun ini target apa yang harus gue capai gitu. Jadi target-target jangka pendek sebenarnya. Itu jadi gue tuh selalu bikin resolusinya itu kayak jangka pendek yang gue bikin per tahun, di awal tahun yang kayak orang-orang bikin, sama resolusi jangka panjang misalkan sampai umur gue sekian gue harus dapetin ini kayak gitu. Yang udah nggak gue pakai itu adalah resolusi jangka pendek yang per tahun. Gue udah nggak bikin. Gue nggak bikin lagi dari tahun lalu, kalau nggak salah. Dari resolusi yang lo buat itu, sebagian besar terpenuhi kah? Atau ya sekedar jadi resolusi yang lo bawa lagi ke tahun depan? Kalau yang tahunan iya kayak gitu. Makanya gue nggak bikin lagi. Kacau. Nih misalkan gue bikin 10 ya. Ya banter 2 lah yang kecapai, 8-nya tuh kayak gue bawa lagi gitu. Kayak ini ngapain gue bikin kayak gini, coba gue mikir gue mikir di awal tahun mau kecapain apa ya, ujung-ujungnya gak kecapain lagi, ya udahlah, jadi gue tidak memutuskan nggak usah bikin gitu. Tapi yang jangka panjang masih ada. Target 2025 nikah gitu ya? Nah iya misal gitu, kayak gitu contohnya. Tapi nggak itu juga sih, itu contohnya doang ya. Jadi memang benar-benar yang gede-gedenya yang aja yang pasang tahun besar. Sebelum gua nikah, gua udah udah keliling 5 provinsi gitu, atau 5 destinasi di Indonesia gitu, misal kayak gitu. Kalau lo gimana? Lo bikin resolusi? Resolusi itu gue bikin tuh zaman-zaman gue masih unyu-unyu lah, zaman-zaman kuliah sama baru-baru lulus, baru-baru kerja gitu lah, karena masih rada-rada naif gitu lah. Dan resolusi gue dulu juga sebatas, IPK gue sekian, gue mau ikut kegiatan yang kayak gini, sebatas kayak ya gitu aja, IPK sekian, gue mau ini, mau itu, mau beli itu, mau beli itu. Ya zaman-zaman kuliah kan apa sih, nah, pas udah kerja, gue pengen tahun ini bisa naik gaji segini, tahun ini pengen apa. Jadi terlalu banyak resolusi yang value added lah, value basis lah. Pengen IP sekian, pengen gaji sekian, betul lebih kayak gitu. Dan gue mikir jadi kayak apa ya, kayak kalau gue makin kesini kayak makin gue mau ngapain lagi kalau misalnya resolusi gue cuma sebatas nilai. Iya benar. Ya buat apa gitu. Gue ngerasa gue pengen dan dengan adanya resolusi pun nggak buat gue melakukan sesuatu yang lebih kok, sama aja tetap melakukan aktivitas seperti biasa gitu. Jadi dibanding kayak ya paling resolusi lainnya kayak gue pengen kurus, gue pengen apa, gue pengen ini, pengen itu, dan ya udah sekedar resolusi, ujungnya juga nggak kecoret ya akhir tahun gitu. Jadi ya udah makin lama gue makin nggak tahu resolusi gue apa. Bahkan kalau bisa dibilang jangka panjang pun gue nggak punya resolusi. Gitu. Gue lebih ya udahlah jalanin aja apa yang ada di depan buat hari ini dan esok aja. Gue bikin sampai 1 hari ke depan aja apa yang mau gue lakuin. Gitu.
Paling kalau kayak apa ya, kalaupun ada resolusi, bukan resolusi, kalau jangka panjang gue lebih ke wishlist sih. Ah ya, kayak kalau gue tuh bucket list sih biasanya. Ya, semacam bucket list. Tapi itu menurut gue itu bukan resolusi, karena gue pengen kesini, Iya, tapi gue nggak mengecap target gue di mana dan kapan. Oh, kalau gue bucket list gue itu, gue pakai target. Jadi kayak sebelum, tapi targetnya itu bukan target kayak gue umur sekian gitu, enggak. Itu terlalu muluk menurut gue. Kadang juga sama aja kayak target resolusi tahunan yang nggak akan tercapai juga gitu kan. Kalau gue biasanya kayak sebelum gue nikah gitu, walaupun sebenarnya kan itu kan nggak ada patokan umur kan, gue kan nggak tahu nikah kapan gitu. Tapi sebelum gue nikah, gue tuh pengen harusnya ini udah kecapai dulu, kayak gitu biasanya gue. Itulah. Tadi kan lu bilang dulu lu sempet lah buat resolusi baik jangka pendek maupun jangka panjang nih. Nah, adalah beberapa lah pasti kan yang terwujud, dan sekian tahun lu buat resolusi tahunan, baik itu resolusi tahunan jangka pendek atau jangka panjang. Resolusi apa yang menurut lu itu paling berarti, paling bisa lu capai, paling besar yang lu bisa dapetin? Yang paling besar udah 2 sih. Jadi yang paling besar itu ada berapa ya? 5 kalau nggak salah. Target panjang gue tapi ya. Target panjang gue itu yang paling besar itu ada 5. 2 dari 5 itu udah kecapai alhamdulillah tahun lalu. Apa tuh? Ngeumrohin nyokap gue, sama bokap gue, sama renov rumah. Subhanallah. Ya Allah ya, Ukti. Jadi itu yang akhirnya kayak akhirnya ini tercoret juga, yang nggak tahu kapan sebenarnya ya. Alhamdulillah itu udah tercoret. Terus 3 lagi nggak tahu kapan, kayak gue udah menghela nafas aja ngelihat itu kayak ini kapan ya mau dicoret lagi gitu. Udah ngap gue ngelihat bucket list gue. Tapi yang kewujud itu justru resolusi buat orang lain ya, bukan buat diri lu sendiri. Iya. Maksudnya buat kepentingan orang banyak. Iya. Kalau yang buat lu sendiri belum ada satupun. Ya itu tadi yang gue bilang kan, wishlist gue yang jangka panjang itu kan ada 5 tuh. Jadi 3-nya itu tuh buat diri gue sendiri. 2-nya itu buat keluarga gue. Yang duluan buat keluarga gue. Jadi buat gue sendiri tuh sama sekali belum ada anjir. Ya, tapi kan setidaknya dengan lu bisa memenuhi 2 itu, lu bisa memastikan bahwa kalau buat diri lu sendiri kan bisa kapan aja kan. Iya sih. Kalau buat orang lain kan ya belum tentu kita masih akan terus bersama-sama. Jadi lebih cepat lebih baik. Iya sih, benar. Subhanallah. Insyaallah ya. Lo gimana? Udah ada belum yang kecoret? Yang besar deh. Apa ya? Apa udah nggak inget? Nggak ada sih. Belum ada. Paling coret apa nggak ada yang besar? Nggak ada yang besar. Oh. Sebesar-besarnya ya paling kita, ya Allah, itu juga belum cuy. Iya makanya itu yang paling besar, nikah dan belum. Sebesar-besarnya entah bisa dibilang resolusi atau enggak. Jadi dari dulu itu kan ya, waktu gue sempat bilang di podcast sebelumnya, gue anak rumahan kan yang nggak pernah banget tahu dunia luar gitu. Jadi gue tuh dulu pengen banget suatu saat nanti sebelum gue lulus kuliah, atau pas gue udah punya duit sendiri, gue pengen traveling yang jauh, yang lama, yang panjang, tapi full pakai duit gue sendiri tanpa ngeribet duit orang tua. Dan itu gue kecapai di tahun 2015 di tingkat akhir sekolah. Gue backpacker sama teman-teman kuliah gue ke Singapura, terus explore Sumatera, turun satu kota demi satu kota. Wow, lama banget dong itu. 9 sampai 9 atau 10 hari gitu. Wow, deh bang. Gitu. Itu resolusi. Keren. Backpacker dengan lu cuman bawa satu tas. Iya, satu ransel. Gimana caranya satu ransel, baju lu harus cukup, duit lu harus cukup. Maksimal kita cuman boleh keluar 5 juta per orang, tuh cuman boleh 5 juta. Gitu. Dan di zaman itu kan belum ada kartu kredit, belum ada OVO, GoPay segala macam lah. Jadi bener-bener kita cuman ada cash segitu, mau nggak mau harus cukup. Gitu. Jadi tapi cukup nggak? Bahu membahu harus habis. Gua sih nggak cukup.
Gue nggak Terus cukup. gimana lu kalau nggak cukup kemarin? Dan untungnya temen gue ada yang super irit, jadi kayak kita subsidi silang tuh di situ. Astaga. Jadi kayak gue pinjem duitnya dulu. Ya. Kayak duit tuh muter. Jadi dari 5 kan kita berlima, tiga orang nggak cukup, 2 orang irit banget. Jadi yang 3 ini kayak subsidi dari 2 orang yang irit ini. Gitu. Jadi pada akhirnya ya saling inilah ya, saling membantu lah ya. Iya. Nggak ngegembel kan? Gitu. Sempat Gembel ngegembel sih enggak, tapi gue pernah, saking gue iritnya, kita pernah kita pernah nginep di hotel yang antah berantah, yang cuman harganya 50.000 semalam. Anjir, itu di mana, Bos? Di Palembang. Gile. Itu satu hotel kan lumayan gede. Itu kayak barak, jatuhnya kamarnya kayak barak. Itu kayak sumpah, itu kalau gue rasa itu tempat uji nyali, dinyalain lampu doang. Cuy, kamar mandinya berkerak, airnya coklat. Oh my god. Itu, dan teman-teman gue pada kena horor-horor gitu kan, gitu. Dan itu bener-bener sih, ya itu nggak gembel sih, nggak, cuman ya gitu. Iya. Gitu sih, jadi banyak kejadian yang seru sih gitu. Jadi kayak sekalinya gue keluar rumah itu bener-bener yang kayak bener-bener luar negeri, bener-bener jelajah Sumatera, yang naik mobil tuh bisa belasan jam kan untuk pindah kota kan. Itu sih kayak itu salah satu ya bisa dibilang resolusi gue lah pada saat itu. Dan itu yang membuat gue akhirnya sekarang suka jalan sampai hari ini. Itu mirip sama resolusi wishlist gue, tapi yang belum tercapai. Yang 3 diantaranya itu yang belum tercapai. Gue pengen long trip tapi nggak tahu kapan. Lu pengen kemana? Gue pengen long tripnya itu dari Jakarta sampai Labuan Bajo, balik lagi ke Jakarta. Labuan Bajo ke Jakarta. Tapi long berarti tripnya lewatin itu Jawa dulu. Iya, jadi gue tuh pengennya dari itinerary gue tuh Jakarta, terus Jogja, dari Jogja ke Banyuwangi, dari Banyuwangi ke Bali, Bali ke Lombok ke Labuan Bajo. Lu sendiri atau rame-rame? Gue sih sebenarnya ngerencanain itu berdua sama temen gue, yang temen gue itu di Jogja kan, tapi nggak tahu kapan bisa terrealisasi, kayak udahlah ya gitu. Wajib lah itu sebelum lu nikah harus. Pengennya karena banyak gitu buat ya. pelajaran sih, buat pelajaran. Pertama kan bak barang makin hari makin berat kerasa kan, karena baju kotor ketumpuk, basah segala macam. Terus badan lu makin capek, bener. Fisik makin lelah, pikiran tuh makin gimana, nggak karuan. Terus makin lu ketemu mereka mulu kan, lama-lama ada crash 1-2 kan. Apalagi kalau ramean kayak lo kan, kayak berlima gitu. Itu kayak udah Sumatera, udah yang kayak lu bingung. Di zaman gue kan kayak maps itu belum terlalu yang gimana internet kan, masih susah lagi Sumatera, itu jadi bikin. Di Sumatera apalagi sinyal nggak ada kan, apalagi kalau udah ke pelosok-pelosok. Nah itu dia, itu sih ya, makin hari makin berat lah perjalanan lu. Tapi worth it lah untuk dicoba. Aduh, pengen banget gue. Pokoknya gue pengen banget, wishlist gue itu pokoknya itu pengen banget sebelum nikah. Tapi kalau misalkan nikah nanti nggak, maksudnya sebelum nikah itu nggak kecapean, gue pengen itu wishlist gue pas bulan madu. Anjay. Orang bulan madu ke tempat yang indah gitu, yang nggak capek-capek, lu malah long trip ya. Soalnya jangan tuh bulan madunya lah. Gue tuh ini loh, lo pernah nonton ini nggak sih? Aduh, apa ya? Apa? Film anak-anak gitu loh. Aduh, gue lupa. Kulari ke Pantai. Iya, Kulari ke Pantai judul filmnya. Jadi itu film anak. Iya, gitulah. Film anak-anak itu. Terus yang produksi itu Mira Lesmana sama Riri. Yang produksi gue pernah dengar sih. Terus dia itu long trip berdua sama ibunya, anak sama ibu. Jadi kayak anak sama ibu terus sama sepupunya masih kecil gitu. Dia long trip dari Jakarta sampai ke rumah dia di Nusa Tenggara gitu lah. Kayak wow, gue pengen banget nih long trip kayak gini, bawa mobil sendiri. Kalau itu mereka bawa mobil sendiri. Aduh, gue pengen banget kayak gini. Makanya wishlist gue kalau misalkan itu nggak tercapai sebelum nikah, gue pengennya itu pas bulan madu. Tapi ya wallahualam, who knows apa yang akan terjadi besok, nggak tahu deh gue. Apakah itu hanya sebatas resolusi yang tidak pernah tercoret kan, ya kan? Tapi ya
menurut gue itu bukan sesuatu resolusi yang susah sih, Iya sih. gitu kan. Tapi kalau Jadi nggak ada ya, temennya juga ya, sama aja. jadi ya makanya kalau either ya lu sama si temen lu ini atau sama suami lu kelak, Iya, benar. gitu. Jadi Doakan kita suami. tunggu saja update-nya nanti ya. Iya, doakan aja suami gue itu paling nggak suami gue bisa mengiyakan ide gue gitu ya. Asal jangan Walaupun nggak suka ditoyor aja jalan tapi gue. nurut ya. Iya, asal jangan ditoyor aja gue. Pala lu, kata dia kan. Wah, salah sendiri. Gue udah nikah mau jalan sama lu tapi Iya. sendiri. Wah, iya. Sedih gue. Kalau tadi kan ya gua sendiri gue bukan tipe kalau orang yang sekarang buat resolusi. Kalau lu juga semenjak 2 tahun terakhir udah nggak pernah buat bikin. resolusi yang pendek. Cuman akhir-akhir ini gitu ngelihat bahwa kita lagi dikurung kan, ibarat lagi kurung masal. Kan jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ada nggak sih bentuk kayak keinginan atau resolusi lu setelah ini semua berakhir? Apa yang pengen lu lakuin? Ada. Ini tuh kayaknya kita udah pernah nyinggung juga sih ya waktu episode Traveler kalau nggak salah, traveling itu. Oh. Iya kan kita udah pernah nyinggung setelah pandemi ini beres kita mau jalan-jalan kemana. Ya gue udah kayak lu bilang tadi kan kita udah nggak ada kerjaan, kerjanya di rumah aja. Jadi gue kebetulan beberapa bulan yang lalu karena udah suntuk banget ini ceritanya, gue buka lagi tuh buku notes gue yang selalu gue bikin resolusi itu di situ. Jadi kayak bucket list gue di sana, resolusi yang pernah gue tulis sebelum-sebelumnya di sana. Akhirnya gue buka lagi buku itu, gue tulis gue pengen apa setelah ini gitu. Dan gue kayak persis yang kayak lu bilang. Jadi kayak tapi itu cuma satu sih, jadi nggak resolusi banyak gitu nggak. Jadi gue ada satu yang pengen banget gue lakukan, tapi gue nggak tahu ya ini nanti akan gue lakukan setelah pandemi ini beneran beres. Tapi kayaknya nggak mungkin karena pandemi ini kayak nggak beres-beres kayaknya. Iya. Iya nggak sih? Akan berkepanjangan terus. Iya, nggak tahu ujungnya daripada ini nggak akan kejadian. Jadi gue menargetkan akan gue lakukan di Maret tahun depan, insya Allah. Jadi gue akan kita gitu ya 11-12 kalau misalkan bikin resolusi ya nggak akan jauh-jauh dari jalan-jalan. Sederhana itu ya. Iya. Jadi target mau kemana lu? Adalah pokoknya ke suatu tempat di bulan Maret tahun depan insya Allah. Baik. Itu gue udah ngerencanain, gue udah bikin itinerary, gue udah bikin tiket, maksudnya akomodasi gue udah bikin gue mau kemana aja, gue udah bikin akomodasi sedetail itu gue udah bikin. Tapi walaupun masih belum jadi 100% sih, tapi gue udah bikin insya Allah bulan Maret. Doakan wishlist gue ini tercapai ya, biar nggak menunggu wishlist gue aja. Amin. Ada nggak? Lo bikin nggak? Kalau gue ya nggak sama lu. Kalau lu kan di Maret, kalau gue di Desember. Akhir tahun ini. Karena Desember tuh kan yang akhir tahun kan lumayan panjang tuh, libur pindahan dari Lebaran kan. Jadi kayak ya gue sudah mentargetkan gue pengen ke sana, ke A lah gitu. Ya mungkin mirip-mirip sama lu, gue udah kayak ada aja. Sebel. Tunggu aja. Sendiri. Ya gue pengen ini sendiri. Sama. Gue pengen benar-benar rilis semua yang sudah gue kumpulin selama setengah tahun ke belakang gitu lah. Jangan-jangan lagi sama lagi di tempat kita. Anjir, ya setidaknya kan lu Maret, jadi kita nggak ketemu. Ya tapi kan harusnya kalau misalkan sama kita bisa barengan aja gitu loh maksud gue. Oh iya. Iya kan. Nanti offline aja ya kita bahas. Baik, biarkan menjadi tanda tanya. Tapi lo bikinnya cuma satu itu aja. Kayak lo kepengennya nanti setelah ini lo mau bikin wishlist cuma satu sih. Cuman berarti ada yang lain. Ada lah yang kayak kalau misalkan ini enggak, tapi kayak gue pengen ini dulu deh, gue rancang dulu. Kalau misalkan nggak bisa, gue pengen ini. Tapi yang plan keduanya gue sama sekali nggak ngebikin apa-apa. Tapi cuma sekedar ngucap kalau ini nggak pergi juga. Gitu. Tapi itu kan resolusi Desember. Resolusi gue di bulan Oktober. Anjir, gue sudah beli tiket. Kemana? Sambang. Gue sudah beli tiket PP 1 minggu. Kemana? Jadi gue dalam negeri luar negeri. Dalam negeri. Kemana? Malah soalnya gue nanti ya.
Ini gila sih, ini gila. Jadi waktu gue beberes kantor waktu itu, temen gue buka Traveloka tuh. Mams, kesini lagi murah nih. Mana gitu. Pas gue cek, benar juga. PP cuman 2,5. Mana lu? Sementara di ya? akhir bulan kalau nggak salah tuh ada libur tuh di hari Rabu. 2 hari pas hari gue lupa. Pokoknya ada libur tanggal merah. Gue cuma cuti 3 atau 4 hari. Oke. Apalagi ya? Gue mau nanya deh gini. Kita tipikal orang yang sama-sama kayak nggak pernah menyusun resolusi yang terlalu banyak lah. Terus di antara pergaulan lu ada nggak sih tipikal orang yang mereka selalu strict bikin resolusi tiap tahun, dan banyak di antara mereka yang juga mendapatkan resolusi itu bisa tercapai. Dan kalau lu di posisi lu sekarang, lihat mereka gimana? Melihat orang-orang yang bisa buat dan mencapai resolusi tahunan mereka. Ada gue. Jadi kayak gue punya sahabat sendiri sih di waktu kuliah. Itu selalu bikin resolusi. Gue nggak tahu sekarang masih bikin apa enggak ya. Jadi dia tuh selalu bikin resolusi setiap tahun. Jadi gue dulu terinspirasi dari dia tuh ceritanya bikin resolusi ya kan. Tapi dia tercapai, gue enggak gitu. Tapi kayak gue amazed aja dengan, kalau gue tipe orang gini, bikin resolusi, semangatnya pas bikin, setelah bikin lupa. Ya kan? Itu itu resolusi. Mau lu tempel, mau lu taruh di mana, tetap aja lupa. Iya lupa. Kalau dia tuh enggak. Jadi setiap dia bikin, karena dia emang tipe orang yang kalau gue kan punya notes, tapi notes itu nggak gue buka tiap hari gitu loh. Nah kalau dia itu punya notes dan dia tuh bisa buka itu tiap hari gitu. Jadi kayak apa ya namanya, muhasabah diri gitu kali ya, tiap hari, tiap bulan gitu. Nah dia tuh selalu bikin itu, terus dia lihat dia mana yang udah dikerjakan, mana yang belum, terus kayak sekalian buat introspeksi diri, mana yang kurang, mana yang enggak gitu. Dia tipenya. Terus kayak gue amazed aja sama dia yang bisa kayak gitu dengan diri. Jadi kayak disiplin sama dirinya. Terus ada lagi, ini tapi bukan teman dekat gue, tapi teman komunitas gue. Dia bikin target itu ditempel di dinding, terus dia tuh selalu bikin 100 target setiap tahun, seingat gue kalau nggak salah. Dan dia selalu coret. Tapi memang beda kasta gitu loh sama gue. Kalau gue kan kastanya yang remeh-remeh gini kan. Kalau dia tuh kastanya tuh beneran kayak, high banget lah, kayak agamanya bagus, terus bikin buku, kayak orang terpandang gitu di kampus, aktivis kayak gitu loh maksud gue, paham gak lu? yang beneran kastanya tinggi gitu. Jadi kayak kastanya dia tinggi, terus dia bisa bikin kayak gitu. Terus yang gue amaze-nya lagi, target dia tuh pernah ngepost gitu di instastory-nya dia, kalau nggak salah, dia itu maksudnya merasa kecewa dengan dirinya sendiri karena targetnya nggak tercapai sepenuhnya gitu kan. Tapi pas gue ngeliat targetnya, buset, dari yang 100-nya itu agama mulu bos, agama semua kayaknya. Jadi gue merasa kayak, oh my god, gue udah sampai mana nih hidup gue gitu loh. Pas gue ngeliat dia tuh kayak, itu, tapi gue nggak pernah ingat itu gitu, paham nggak sih? Sedih gitu kadang, tapi kayak setan-setan yang berbisik di telinga gue lebih kencang daripada iman gue ya kan. Jadi lebih seneng jalan-jalan dibanding mendekatkan diri pada yang maha kuasa. Astagfirullahaladzim. Habis ini tobat kita nih. Iya benar-benar. Tapi memang gitu, jadi kayak Allah. Tapi mostly yang bikin resolusi dan mereka berhasil itu memang beneran mereka yang beda kasta sama gue. Kastanya tuh yang beneran mereka tuh yang tekun, yang rajin, yang gigih, yang disiplin, yang kayak gitu biasanya. Nggak kayak gue yang kayak remeh-temeh, yang ya udah yang panas-panas. Kita yang sederhana aja. Iya. Yang sederhana aja nggak tercapai gitu ya. Kayak gitu biasanya. Tapi ada ya satu temen gue, akhirnya dia memutuskan untuk udahlah dinikmatin aja gitu. Jadi ada yang akhirnya kayak enggak kok, nggak terlalu ini banget, nggak terlalu se-strict dulu, tapi ya masih bikin, tapi sekarang ya dinikmatin aja lah hidupnya sekarang kayak gitu. Banyak juga sih, ya tergantung orangnya. Tapi menurut gue pokoknya yang bikin kayak gitu dan mereka berhasil, kastanya lebih tinggi ya dari gue, menurut gue sih gitu. Kalau gue ya, kalau lo? Kalau gue ada nggak temen lo yang bikin kayak gitu dan berhasil? Ada. Kalau dibilang berhasil banget sih ini orang gitu. Lo pasti tahu kok orangnya siapa yang akan gue bicarain. Ya, orang terbaik paling di angkatan lo. Iya. Yoi, itu ya Allah.
Dari mana ya gue mulai ceritanya? Jadi dari awal kuliah ya kan gue udah lumayan dekat sama dia karena memang kita satu grup. Jadi kurang lebih gue selalu banyak beraktivitas bareng sama dia. Dan orang yang pada saat gue kuliah mempengaruhi gue untuk akhirnya membuat resolusi adalah dia juga. Gitu. Bedanya resolusi paling tinggi gue, dia adalah resolusi paling rendah. Beda kasta kan sama gue bilang. Beda kasta. Oh, gue paling tinggi gue pengen jalan-jalan traveling yang keluar kota. Dia itu di paling akhir. Oh, baik. Baik. Terus. Baik. Gitu. Jadi ya udah, akhirnya waktu itu memang awal-awal gue dekat sama dia, kayak dia ngajakin ayolah buat resolusi segala macem. Ya udah gitu. Akhirnya kita waktu itu ke kosan dia, gue bikin resolusi, dia bikin resolusi. Tapi resolusi gue adalah resolusi yang ditaruh botol terus digantung. Nanti setiap 3 bulan sekali lu akan buka dan lu akan coret kalau misalkan udah sukses. Gitu. Pas gue di situ, gue bingung dong, gue mau bikin resolusi apa. Gue nyontek lah ke dia. Satu, nggak nyampe otak gue. Kayak next gitu. Gue contek lah. Yaudah, dan gue malu dong, akhirnya nggak gue kasih lihat. Tapi ya mesnya gue adalah dia adalah orang yang nggak cuma sekedar ngomong. Terbukti lah, dia pengen kerja di perusahaan bagus, di BUMN dia dapat. Dia pengen kuliah dengan beasiswa di luar negeri, dia dapat. Dia pengen nikah sebelum dia lanjut S2, dia dapat. Dia pengen balik ke Indonesia dan dia pengen dapat perusahaan yang jauh lebih baik daripada kantor yang dulu. Perusahaan tersebut ngantri. Jadi ibaratnya kayak nikahnya targetnya dapat, ini dapat, semua dapat. Kayak semua pattern hidupnya tuh benar-benar sesuai sama resolusi yang dia buat. Gue ada buat beberapa resolusi yang sama dia, dan beberapa diwujudin bareng sama dia untungnya. Jadi yang resolusi jalan-jalan backpacker keliling itu long trip itu sama dia. Itu ide gue, cuman dia kayak yang menghayuin, jadi akhirnya gue berat. Gitu, itu salah satu. Yang kedua adalah kita sama-sama bilang kita pengen nikah di usia maksimal 25. Mohon maaf lu udah lewat ya. Moro-moro nikah, pasangannya nggak punya. Sedih banget. Dia anak udah gede, dia masih gini-gini. Misalnya jomblo ya? Iya, gitu sih. Cuman ya gitu sih, karena ya gue sering banget interaksi sama dia, jadi ketika dia mencapai resolusinya, sementara gue terus tertinggal, gue makin merasa minder sih. Gitu. Apalagi karena gitu. lo bikinnya bareng sama dia juga kan. Jadi kayak gitu sih, jadi kayak ngeliat ya udah resolusi gue receh, kayak tercapai lagi. Jadi ya udah, sejak saat itu gue udah males. Awalnya gue kayak kesel, kayak aduh, beruntung banget, kayak nggak terima dia bisa mencapai semua itu. Cuman kalau gue balik lagi ngeliat perjuangan usaha dia ya dia kayak tadi lo bilang, dia memang disiplin, dia memang kayak teguh sama apa yang ingin dia capai, dia bisa sampai pada fase ini. Iya benar-benar. Yang bisa dibilang dulu itu salah satu resolusi kita, gue dulu bersahabatan bertiga sama dia sama satu teman gue. Kita nanti kalau udah nikah, kita bikin rumah yuk di satu komplek bareng, yang kita di tanah gede, kita bikin 3 rumah, 1 rumah gitu. Dia udah bangun rumah, udah beli tanah, udah bangun rumah. Oh iya. Ini udah mulai ngebangun gua. Aduh. Sedih. Selalu gue paling terakhir. Gak apa-apa. Memang ya resolusi itu tercapai hanya buat mereka-mereka yang tekun. Buat kita-kita ini ya kan. Iya. Cuman ya balik lagi sih, kayak tadi lu juga sempat bilang bahwa ya dinikmatin aja lah gitu. Toh sebenarnya ya resolusi memang kita bisa bikin, cuman kan balik lagi ya semua udah ada yang ngatur gitu. Kadang kita pengennya A, tapi ya ada cara lain untuk kita bisa menikmati hidup lah gitu. Intinya ya kalau lu selalu ngelihat yang di atas kan ya mereka selalu mencapai, tapi kita juga mencapai kenikmatan hidup dengan cara yang berbeda. Iya benar. Pencapaian hidup masing-masing kan beda ya, cara nikmatin hidup juga beda, cara ngejalanin hidup juga beda-beda. Jadi ya udahlah gitu. Jangan standar ganda. Ya nggak sih? Mungkin bikin podcast bisa jadi salah satu resolusi yang kita udah coret. Nah, iya betul. Ini tuh resolusi yang
tidak pernah tertulis tapi tercapai gitu, paham nggak? Ya kan? Kayak cuma di angan-angan. Ya, lu pengen buat awal-awal. sesuatu, kayak pengen buat jejak digital lah seolah-olah kayak gitu. Cuman ya pada saat itu lu nggak tahu mau bikin apa. Iya, Dan akhirnya ya kita belok, kita sampai di episode 15 ini. Iya, benar. Target itu nggak harus tertulis ya untuk bisa dicapai kan sebenarnya. Betul. BTW gue jadi inget cerita temen lu tadi, itu sama persis kayak cerita murid gue juga gitu. Jadi kayak hidupnya dia tertata gitu. Dia nikah umur segini, tercapai. Dia harus, dia pengen jadi dokter. Dan kasusnya itu adalah, dia itu dulu IPS. Di SMA. Wow. Dia pengen jadi dokter, dia belajar sendiri, IPA-nya masuk dokteran. Terus habis itu dia lulus harus on time. Setelah dia lulus, dia harus kerja sampai sekian lama. Di tahun sekian dia harus masuk spesialis tahun sekian. Sebelum spesialis dia nikah dulu gitu kan. Jadi kayak dia pengen dia nikah sama suaminya nanti suaminya dulu yang PPDS, suaminya dulu yang spesialis, kata dia gitu. Terus gue nikah, habis gue nikah, suami gue di semester berapa, gue baru ujian. Gue lulus di tahun segini, gue masuk spesialis, terus nanti di spesialis gue di semester berapa, gue punya anak, kayak gitu. Dan beneran terjadi. Sampai anak-anaknya pun jadi di tahun itu. Beneran Gila. Gue tuh pengen semester itu pengen punya anak gitu. Beneran di semester itu dia punya anak. Kayak gile, gue bilang. Tercapai, ya gila. Itu, kadang gue mikir sih, orang-orang kayak gitu tuh nikmatin hidup gak sih gitu. Karena kan strict banget kan sama harus di jalan dia gitu maksudnya, nggak bisa belok-belok gitu kan. Sedangkan kalau kita kebanyakan beloknya sebenarnya. Ini juga yang gue kayak heran. Mereka bisa nggak ya nikmatin hidup? Mereka tuh ada fase rehat nggak ya dalam hidupnya? Kan itu kan targetnya banyak ya, maksudnya habis ini gitu. Pernah nggak ya rehat? Iya ada gitu. Kayak di atas target masih ada targetan lagi kan. Ibarat tiap tahun pasti akan lebih tinggi dong targetnya karena udah tercapai di tahun lalu. Cuman itu yang dulu gue juga sempat heran ke teman gue, lu abis kuliah langsung kerja lagi, langsung gini lagi. Gue sempat kayak nanya sih ke dia, lu gitu dengan resolusi lu sebanyak ini bertahun-tahun dan lu capai semua, lu nggak ngerasa capek atau ngerasa jenuh sama apa yang udah lu jalanin gitu. Karena dari sisi gue bilang gue tipe orang yang gue punya resolusi tapi gue juga mau menikmati hidup gitu. Dan dia bilang gini, resolusi dia bilang gue selalu punya resolusi besar Bam gitu. Setiap tahun gue pengen ada satu yang tercapai gitu. Tapi satu tahun itu kan ada 365 hari dan 24 jam. Ya 365 hari dan 20 dikali 24 jam gitu. Lu tidak hidup selama itu untuk mengejar resolusi lu. Lu pasti ada sisi di mana lu pengen istirahat. Sisi di mana lu lelah, lu juga sering kan ngelihat gue lagi capek, lagi suntuk, lagi bete, dan gue lagi di under pressure lah. Dan di saat itu gue akan mencoba untuk menikmati hidup gitu. Tapi gue balik lagi, gue akan nge-stop ketika gue sudah mulai terlena sama kehidupan gue. Ketika gue merasa bahwa gue sudah nyaman di sini, ya gue akan gas balik untuk balik ke resolusi gitu lah. Jadi balik lagi ke fitrahnya manusia. Ya gue tetap manusia biasa yang pengen menikmati hidup sewaktu-waktu gitu. Cuman ya balik lagi karena 1 tahun itu panjang, ya gue harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya yang gue mampu gitu lah. Gak semua untuk mengejar target kok. Iya sih, tapi kayak iya. Kan karena kita gak ngejalanin hidup dia aja. Iya, makanya kayak berat banget gitu kayaknya ya. Iya. Ya bener sih kayak tadi yang... dia cuma tinggal jentikan jari. Iya. Kita ngos-ngosan. Kalau diri kita, targetnya dia, kita tuh kayak berasa ngos-ngosan untuk mencapainya gitu. Kalau dia mungkin ya beda kapasitas lah ya. Iya, kan dibilang beda kasta. Iya benar-benar beda kasta. Dia apa, kita apa gitu ya sih benar. Apalagi cuman ya ada baiknya sih, ya gimana ya, ada plusnya ada minusnya lu bergaul sama orang-orang seperti itu. Plusnya ya lu bisa sedikit kebawa semangat, tapi ya minusnya ya kalau lu tidak tercapai dia tercapai, ya lu yang akan jadi budian gitu sih. Jadi balik lagi gimana lu pintar-pintar lu memikirkan pola pikirnya aja. Iya benar-benar.
Tapi kalau gue sih untungnya nggak kayak lo sih, Bams. Kalau lo kan beneran ada comparannya gitu temen lo, kayak bikinnya bareng gitu. Kalau gue sama temen gue sama-sama bikin, tapi gue nggak tahu apa dia nggak tahu apa gue, dan kita nggak bikin bareng gitu. Cuman pernah bikin aja, jadi ya gue tidak mengcompare, wah dia udah mencapai ini, gue belum gitu, enggak sih. Untungnya enggak. Kalau gue jadi lo, mungkin gue juga lebih stres aja kayak, aduh ini gue kok nggak tercapai gitu. Jadi lo mau bikin lagi nggak? Enggak. Kayak udahan gitu ya? Enggak. Gue mau melihat apa yang ada di depan gue aja. Jadi kayak berani nikmatin aja ya? Iya. Dijalanin satu-satu. Jadi kalau kata film NKCTHI, satu persatu anjay, selesaikan satu persatu. Iya bener-bener. Sama-sama gue juga. Gue setuju sama si lo. Jalani satu-satu, selesaikan satu-satu, hadapi satu-satu, ya kan? Betul. Jadi lo nggak stres sendiri. Iya benar-benar. Oke, kayaknya pembahasan resolusi ini antara sedep-sedep tapi kayak ubek-ubek lupa masa lalu ya. Iya. Kok perih sedikit gitu hati gue. Ada sih yang bikin senang karena tercapai, tapi juga kayak ada beberapa yang terkorek karena tidak tercapai. Iya bener. Kayak merenung lagi, oke. Kayaknya ini kemarin belum tercapai deh gitu ya. Karena ngebahas ini jadi kayak ngerenung lagi gitu. Jadi kayak ntar malam, gue mau ngapain ya, besok gue mau ngapain ya, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Oke. Sebelum kita tutup nih, satu conclusion dari lu deh terkait dengan resolusi, entah sudut pandang, pokoknya ya sepatah dua patah kata tentang resolusi. Sepatah dua patah kata. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya JJ. Waalaikumsalam. Kan sepatah dua patah kata kan harus formal ya. Baik. Kalau gue berhubung karena gue barisan orang yang tidak bikin resolusi, berhubung barisan kastanya kasta rendah yang menikmati hidup aja tanpa ada resolusi jangka pendek. Tapi bukan berarti kita nggak punya tujuan hidup ya, beda. Jadi kayak menurut gue sama kayak tadi kita udah bahas sebelumnya yang tadi kita sebutin, ya lo mau bikin resolusi atau lo barisan bikin resolusi per tahun atau lo barisan yang nggak bikin resolusi sama sekali, terlepas apapun diri lo ya nikmatin hidup jangan lupa. Terus apapun resolusi lo ya resolusi orang itu beda-beda, kapasitas orang untuk mencapai resolusinya juga beda-beda. Jadi jangan pakai standar ganda untuk ngebandingin lo sudah sampai mana orang sampai mana gitu. Jadi nikmatin aja apa yang lo punya, kapasitas lo sampai mana ya udah jalanin. Kalau gue sih gitu. Gue sekian, sepatah dua patah katanya. Anjay. Patah-patah jadinya. Iya, patah-patah. Iya. Kalau dari gua apa ya? Ya mungkin ngerepet-repet juga kayak topik kita beberapa minggu yang lalu ya, di mana ya jalan hidup orang kan tetap beda-beda kan gitu. Lu nggak punya resolusi ataupun lu punya resolusi tapi resolusi lu banyak yang nggak tercapai, bukan berarti dunia lu berhenti sampai di situ. Yes. Gitu kan ya balik lagi kayak lu boleh berencana tapi semua Tuhan yang menentukan. Jadi yang penting lu sudah melakukan yang terbaik setiap saatnya dan lu sudah melakukan semaksimal mungkin yang lu bisa lakukan. Dengan begitu gua rasa ya itu udah sesuatu yang lu pantas dapatkan lah ibaratnya. Balik lagi, resolusi, tujuan hidup sama prinsip hidup itu 3 hal yang berbeda kan gitu. Jadi walaupun lu nggak punya resolusi, selama lu punya tujuan hidup dan prinsip hidup, lu masih tetap akan bisa melanjutkan hidup lu untuk waktu yang panjang kok gitu. Kalau kecuali kalau lu tidak punya 3-tiganya, ya lu jadi gembel aja di jalan. Iya benar. Jahat. Tapi gue setuju. Yang penting setuju banget. Iya. Gitu. Lumayan berbobot ya kita ya. Iya, walaupun kegalauan kita tuh disampaikan. Iya. Walaupun cuma berdua juga karena kurang personal. Ya kita tinggal tunggu aja lah nanti Maya punya resolusi apa ya tahun ini. Biarkan dia menceritakan sendiri nanti. Yes, betul. Oke, ya berhubung malam minggu makin malam gitu, mungkin buat sobat jomblo di rumah mau pulang ke rumah atau mau mulai bersih-bersih untuk sebelum tidur gitu. Tapi ya dari pembicaraan ini ya kuncinya adalah bagaimana kita melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Kalau misalkan membuat resolusi itu bukan sesuatu yang buruk dan juga
Membuat resolusi itu bukanlah sesuatu yang buruk gitu. Itu banyak sisi positif yang bisa diambil dari membuat resolusi. Kayak lu tahu apa yang akan lu lakukan, lu tahu lu mau sampai di mana di akhir tahun, lu mau melakukan apa 1 tahun ke depan, dan itu resolusi tahunan dan resolusi jangka panjang. Jadi ya lu tahu nih ancang-ancang lu sudah sampai mana dan lu harus bekerja se-effort apa lagi untuk mencapai semua itu. Itu cuman balik lagi, kalau ngeliat orang lain lebih dulu mencapai resolusinya, jangan kecewa, jangan sedih. Dan kalau lu tahu resolusi yang lu sudah buat tidak tercapai juga, ya balik lagi, bawa aja ke tahun depan lagi. Yes, betul. Bawa aja terus tahun depan lagi gitu ya. Intinya selama lu masih tetap menginginkan itu, terus masukin itu dalam resolution bucket list lu aja. Benar. Oh, betul. Gitu. Aku setuju. Ya resolusi. Ya nih, membuat pusing manusia. Iya. Ada aja ya. Oke, ya mungkin itu aja lah topik pembicaraan kita di malam minggu ini. Semoga ada 1-2 hal yang bisa diambil hikmahnya. Semoga pembicaraan kita juga berfaedah lah, tidak melulu tentang kegalauan kejombloan ini gitu. Dan harapannya apa yang kita bahas bisa diambil intisarinya. Kalau misalkan memang ada yang dirasa kata-kata kita salah, bisa tolong diluruskan, bisa tolong dibenarkan. Harusnya nggak gitu loh, harusnya gini. Atau kalian juga punya input, punya sisi lain dari sisi sudut pandang dari tempat kalian, bisa dijelasin, monggo. Bisa info ke kita, nanti coba kita bacain. Coba kemana kalau mau ngasih tahu masukan. Di Instagram kita di Jomblowanti Podcast, yo mamen. Jomblowanti Podcast, anjay, sudah 1.000 followers. Serius? Sebentar lagi menuju swipe up. Masih lama ya? Masih jauh, 10.000 cuy. Ya nggak apa-apa lah, kan itu wishlist loh, wishlist. Resolusi ya. Bener. Wishlist Jomblowanti Podcast adalah bisa tercapai swipe up. Swipe up. Boleh lah. Entah swipe up atau ada yang endorse lah ya, paling enggak. Ya, betul. Gitu. Jadi gue ulang, kalau misalkan ada kritik, saran, dan ide-ide kita mau bahas apa lagi nih di dalam minggu selanjutnya, bisa DM langsung ke Instagram kita di @jomblowanti_podcast. Karena di situ kita bakal update keseharian kita hampir tiap hari. Kita bakal update clue-clue apa sih episode yang akan kita bawakan selanjutnya. Dan penasaran gak sih sebelum-sebelumnya kita udah bahas apa aja nih selama 15 episode? Iya, platformnya di mana aja, semuanya. Ya pokoknya semua ada di situ lah. Kalau mau kenalan, kalau mau tanya-tanya, mau collab, mau endorse, mau apapun, semua bisa langsung ke situ aja gitu. Dan ya semoga malam minggu selanjutnya kita masih diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan untuk terus bisa menemani malam minggu para sobat jomblo di rumah semua. Yoi, betul sekali. Semoga malam minggu depan kita sudah bisa full team lagi ya. Jadi Maya bisa klarifikasi minggu apa yang ini terjadi, lamaran apa. Ya, apa yang terjadi pada dirinya minggu ini. Baik, ya sudah. Mungkin itu saja untuk malam minggu kita kali ini. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan Jomblowanti Podcast di platform kesayangan teman-teman di hari Sabtu jam 7 malam. Ya, 7 malam gitu. Untuk itu kami berdua pamit. Ya. Gue Imam dan gue JJ. Kami berdua pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat malam minggu. Selamat menyusun resolusi. Iya. Semoga tercapai. Jangan stres kalau enggak. Baik. Dah. Ya, siap. Thank you.